Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Al-Kadafi dengan nomor NPM 2412011270. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep negara hukum dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep negara hukum dalam perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini merupakan bagian penting dari proses konsolidasi demokrasi. Secara umum, negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang adil, bukan kekuasaan semata. Di Indonesia, konsep ini tertuang dalam UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berikut beberapa poin penting mengenai hubungan dan perkembangan konsep negara hukum dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Yang pertama, supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi kekuasaan itu dijalankan dalam kerangka hukum. Supremasi hukum memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang oleh penguasa, melainkan melalui aturan yang adil dan transparan. 2. Peran lembaga penegak hukum. KPK, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya adalah bagian dari upaya menjaga negara hukum di tengah sistem demokrasi. Namun dalam praktiknya ada tantangan seperti: yang pertama, intervensi politik dalam proses hukum. Yang kedua, kriminalisasi terhadap oposisi atau aktivis. Yang ketiga, korupsi dalam lembaga hukum. Yang ketiga, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Demokrasi mensyaratkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam konteks negara hukum. Ini berarti adanya jaminan hukum atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan mendapat keadilan. Meski sudah banyak kemajuan, pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan sipil masih terjadi. Yang keempat, partisipasi publik dan transparansi. Negara hukum yang demokratis harus membuka ruang partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Saat ini media sosial dan platform digital menjadi alat partisipasi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait regulasi dan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya UU ITE. Yang kelima, tantangan dan harapan. Beberapa tantangan besar dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia saat ini antara lain: yang pertama, lemahnya penegakan hukum secara merata, tajam ke bawah tumpul ke atas. Yang kedua, oligarki politik yang mempengaruhi proses legislasi. Yang ketiga, politik identitas yang mengerus nilai hukum dan demokrasi. Namun, harapan tetap ada melalui penguatan civil society, peningkatan pendidikan hukum, dan reformasi kelembagaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.